Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Sus. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak, terutama buat subscriber semuanya dari Solusi Utang ya, terutama yang sudah berlangganan. Jadi saya ucapkan terima kasih atas supportan Anda dan dukungan Anda selalu. Oke, jadi seperti judul yang Anda lihat hari ini, gagal bayar di Aku Laku 300 hari akan ditindaklanjuti ya, sesuai SOP yang berlaku. Ini ada satu curhatan dari teman kita juga ya, dia masuk melalui email dan dia bertanya kepada saya, "Bang, saya ditagih oleh Aku Laku, telat saya 300 hari ya, 300 hari, 3 kali 3 aja 90, berarti ada sekitaran 1 tahun ya, kurang sedikit dari 1 tahun, masih juga ditagih gitu loh, dan akan ditindaklanjuti. Akan apa ini, kami tindak tegas dan data Anda sesuai SOP yang berlaku. Dan kita mau bahas ini, bagaimana ini sebenarnya dan bagaimana soal aturan wajib menagih 90 hari ini. Dan disinilah sebenarnya saya mau membahas 100 hari, berarti 60 hari menjelang 1 tahun ya, berarti sekitaran 10 bulan. 10 bulan telat bayar Aku Laku dan akan ditindak tegas sesuai SOP yang berlaku. Ya, ini saya munculkan di layar Anda biar kita bacakan dulu, habis itu baru kita bahas bagaimana sebenarnya aturan tentang wajib menagih 90 hari. Ya. Oke, bentar saya hidupin lampu dulu. Biar agak jelas sedikit ya. Oke, ini kalau di sini jam 11 ya. Kalau kita melihat dari screenshot orang yang ngirim, di sini nomornya 83820681296, kita juga nggak tahu lah ya, atau ini orang-orang yang mengaku dari Aku Laku atau memang benar dari pihak Aku Lakunya. Itu kita coba dulu. Selamat siang, segera selesaikan tagihan Aku Laku Anda hari ini. Maksimal hari ini sudah Anda lunaskan tagihan Anda, karena jika hari ini tidak ada pelunasan juga, maka data Anda langsung kami alihkan ke kolektor dan tim kuasa hukum kami. Ya. Jadi tujuannya apa ya? Mengalihkan kepada debt collector. Kalau kolektor kita paham lah ya, untuk menagih mungkin dari kolektor internal ke eksternal. Tapi kalau ke kuasa hukum, apakah ini akan diproses atau kayak mana? Nah, kita lanjut dulu. Karena keterlambatan Anda lebih dari 300 hari dan sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Segera respon sebelum kami tindak tegas data Anda sesuai SOP yang berlaku. Jangan sampai Anda menyesal hanya karena tagihan yang tidak seberapa. Ini juga masih ada satu tekanan halus ya. Jangan sampai menyesal karena tagihan yang tidak seberapa ini. Menyesalnya ini menyesal dalam kategori apa ini, kan gitu. Coba lanjut lagi. Kalau hari ini mau melakukan pembayaran, bisa dikonfirmasi langsung ke saya dan langsung saya kirimkan file atau virtual account lah ini ya pelunasannya. Jika Anda mau masalah ini diselesaikan secara baik-baik dan melalui cara transfer. Jelas ya. Dan habis itu si debetur menjawab di sini, "Siang Pak. Bukan saya tidak mau melunasi Pak. Ini saja sudah sebulan saya kerja belum dapat uang. Saya juga ingat terus Pak, tapi paling bisa Senin, itu juga tidak bisa saya langsung lunasi, soalnya dana saya kurang." Berarti dia meminta Senin pun saya akan usahakan, tapi saya tidak bisa langsung lunaskan karena saat ini dana saya kurang. Ya, oke. Kita kupas ya. Dari awalnya Anda melihat itu di layar Anda. Jadi ketika hal seperti ini Anda dapatkan, jangan langsung takut, tapi pahami dulu per kalimat yang ada. Ya, kenapa dipahami dulu? Karena kebiasaan kita ketika mendapatkan satu chatan WA dari penagih utang, misalnya dari debt collector, kita malah berasumsi lain. Ya,
Asumsi itu bisa jadi karena kita melihat beberapa hal mungkin ya, dari Google, dari YouTube, mungkin orang ditagih dengan ini sehingga kita berasumsi yang macam-macam atau pemikiran kita itu yang aneh-aneh gitu loh. Tapi coba dipahami, kalau posisinya Anda lagi panik, jangan dibaca ini, ya diabaikan dulu. Nanti saat pikiran Anda stres, pikiran Anda mulai tenang, pikiran Anda mulai tenang, baru Anda bisa memahami per kalimat ini. Jadi di sini ya, segera selesaikan tagihan aku laku Anda hari ini. Ya, dia meminta segera selesaikan. Itu wajar-wajar saja. Karena dia mengingatkan, ya. Takutnya denda dan bertambah panjang. Habis itu maksimal hari ini sudah Anda lunaskan tagihan Anda, karena jika hari ini tidak ada pelunasan juga, maka data Anda langsung kami alihkan ke kolektor dan tim kuasa hukum kami. Mereka mengalihkan kepada kolektor itu nggak ada masalah. Ya, mungkin dari internal ke eksternal, dari orang dalam ke orang luar. Misalnya gitu ya, itu nggak ada masalah untuk melakukan penagihan. Kalaupun seandainya terberatnya kita baca, mereka datang ini ke rumah Anda nggak perlu panik. Tidak perlu panik. Ya, tinggal Anda santai, jelaskan, saya nggak ada uang. Ya, kalau Anda mau menunggu, saya akan usahakan secepat mungkin. Tapi kalau Anda tidak mau menunggu dan Anda malah mendesak saya di tengah situasi yang seperti ini, saya tahu kok, setiap kesalahan pasti ada resikonya. Ya, setiap pelanggaran yang saya lakukan pasti ada sanksinya. Ya, jika memang perusahaan Anda sudah memiliki hal yang seperti itu, lanjutkan. Ya, kayak gitu ya cara jawabnya, tapi jangan panik dulu. Ya, itu yang paling pertama. Habis itu, di sini kan ada dia bilang dan tim kuasa hukum kami. Anda nggak perlu berandai-andai jauh. Ya, tidak perlu membayangkan Anda sedang berada di sebuah ruangan persidangan lengkap dengan hakim ketua, hakim anggota 2 orang, panitera dan lengkap semuanya, ada pengacara yang penuntut, ya, ada pengacara juga dari penuntut. Pokoknya semuanya Anda bayangkan, jangan sampai sejauh itu. Ya, karena ini cetan ini hanyalah bagian dari penagihan. Kalau seandainya pun mereka ingin memproses seorang debitur gara-gara cuman telat bayar, kita logikain ya, hutang 1 juta ya, kita bayar 1.500.000, taruh aja seperti itu ya, ini contohnya ya, hutang 1 juta kita bayar 1.500.000 ya, ini umpamanya. Habis itu kita ingin membayar ini, tapi karena tagihan kita 1.500.000, kita adanya uang sekitaran 1.300.000, taruhlah seperti itu ya, berarti sudah berlebih dong 300.000 dari jumlah hutang kita. Pihak pinjol tidak mau menerima hal itu ya, itu cuman dirugikan 200.000, ya, tidak mau ya. Dari hutang kita 1,5, awalnya kita cuma minjam pokok 1 juta menjadi 1,5, habis itu kita cuman ada uangnya 1,3, mereka tidak mau, rugi 200.000 ya. Dan sekarang mereka mengkedepankan sebuah tim kuasa hukum ya, kira-kira berapa juta duit yang akan mereka keluarkan ya, kayak gitu cara melogikanya. Berarti hal itu 50-50, tidak akan terjadilah kalau menurut saya ya. Pinjol mana sih yang mau kerugian dengan sekian juta hanya untuk mengambil sekian juta gitu loh ya. Dia akan kehilangan puluhan juta lah taruh untuk mengambil cuman jutaan. Kayak gitu cara melogikanya. Jadi kita nggak langsung panik ini, nggak langsung stres atau gimana. Habis gitu. Itu kita lanjutkan lagi, kita pecah ini satu persatu biar tidak ketakutan lagi ya. Habis itu ini, karena keterlambatan Anda lebih dari 300 hari dan sudah tidak bisa ditoleransi lagi, segera respon sebelum kami tindak tegas data Anda sesuai SOP yang berlaku. Itu kata mereka bahwa ini keterlambatan sudah 300 hari. Kalau misalnya hal itu ya, ini sebenarnya kalau dalam chatan Anda nggak perlu jawab itu hal itu. Tapi kalau seandainya kita ambil lagi tingkat terberatnya, mereka sudah hadir lagi ke depan Anda, misalnya mereka hadir ke rumah Anda ya, habis itu Anda sampaikan, sesingkat pengetahuan saya, Anda sampaikan kepada debt collector, sesingkat pengetahuan saya, sesuai POJK 2016 ya, ataupun aturan dari AFPI tentang
P2P lending, bahwa pihak kreditur cuman wajib menagih 90 hari. Ya, walaupun ini dari dulu juga samar-samar kan, kenyataannya aturan wajib menagih 90 hari pun juga nggak dijalankan. Mereka cuman mengabaikan hal itu, habis itu mereka menagih lagi, bahkan setelah 10 bulan pun mereka tetap menagih. Tapi kalau ini berdebatnya langsung nih ya, jangan via chat atau kalau via chat Anda pasti akan kalah. Via telepon Anda pasti akan kalah, tapi berhadap-hadapan. Ya, baru buka kembali peraturan dari AFPI pas terbentuknya itu P2P lending. Wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari, pihak kreditur tidak berhak lagi menagih dan data harus dilimpahkan ke otoritas jasa keuangan. Ya. Dan sekarang mereka menyatakan kalau Anda tidak melakukan pembayaran atau Anda tidak merespon, kami tidak bisa toleransi lagi dan tindak tegas data Anda sesuai SOP. SOP-nya seperti itu. Ya. Jadi penindak tegasannya itu data akan dilimpahkan kepada otoritas jasa keuangan. Nggak apa-apa. Nama Anda di blacklist nggak apa-apa. Ya, karena itu sanksi, karena itu sebuah risiko. Jadi kita harus berani mengambil sebuah risiko. Jangan kita menghindar dari risiko itu, hadapi dan jalani. Ya, tapi ingat berdebatnya secara langsung. Habis itu dibawanya apalagi ya. Jangan sampai Anda menyesal hanya karena tagihan yang tidak seberapa ini. Kalau hari ini mau melakukan pembayaran bisa dikonfirmasi. Jangan sampai Anda menyesal karena tagihan yang tidak seberapa. Itu menandakan bahwa DC sedang menguasai diri Anda dan hati Anda. Ya, DC berusaha menghajar tingkat ketakutan manusia. Jangan sampai menyesal. Ya, kita tidak tahu ini. Jangan sampai menyesal ini di balik ini apa. Tapi DC hanya mengucapkan satu kalimat itu. Ya, dan si DC menyuruh si Debetur untuk meraba. Jangan sampai menyesal. Dan si Debetur malah menghayal, entah kemana-mana gitu hayalan dari si Debetur. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ya, kalau mereka bilangin jangan sampai menyesal, ya udah senyum aja. Saya nggak nyesal kok, kita sudah terima kan. Mau risiko apa yang mereka terapkan, kita terima. Setiap pelanggaran pasti ada sanksi dong. Ya, setiap kesalahan pasti ada risiko. Terima hal itu. Apa yang harus disesalkan? Tapi si DC mengucapkan itu, jangan sampai menyesal. Mereka sedang menguasai diri Anda. Dia mencoba menembus titik kelemahan Anda tentang hati nurani. Ya, disitulah kelemahan manusia akan terjadi dan mereka akan bermain dengan sebuah drama mereka. Dan Anda ingat, jangan sampai terhanyut kalau Anda sedang membaca chat DC yang seperti saya bacakan atau yang ada di layar Anda saat ini. Habis itu, kalau hari ini mau melakukan pembayaran bisa konfirmasi ujung-ujungnya. Dan paling bawah konsepnya hampir sama, si DC kembali menjadi jati diri mereka, bayar tagihan Anda hari ini, kami akan kirimkan virtual account. Itulah DC yang sebenarnya. Tapi poin kalimat di atas yang di tengah tadi itu hanyalah sebuah bagian dari penagihan untuk mempermudah cara mereka dalam segi menagih Anda saat ini. Ya. Jadi kurang lebih dari saya seperti itu. Mudah-mudahan yang saya terangkan hari ini bisa membantu teman-teman semuanya, terutama yang ketakutan, yang benar-benar mungkin sudah stres banget, saya nggak tahu lah ya. Entah seperti apa hati Anda saat ini, saya juga nggak tahu. Tapi minimal dengan saya jelaskan seperti ini, mudah-mudahan bisa berkurang beban Anda. Ya, jadi begitu juga mungkin dari saya cuma itu aja lah ya. Insya Allah nanti juga akan ada lagi itu. Masih tentang aku laku juga. Tapi saya mau minta kevalidan datanya dulu. Katanya utangnya sekitaran 6 juta lah. Habis itu dia didatangi debt collector dan ingin dibawa ke kantor polisi ya. Nanti kayak saya minta dulu kevalidan datanya seperti apa, nanti saya akan pecahkan juga itu dan kita akan berdiskusi bersama ya.